Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian sering nggak sih menemukan kesalahan pada penggunaan huruf kapital dan huruf miring? Atau mungkin kita sendiri nih yang masih suka salah dalam penggunaannya? Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tata ejaan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri, Syafira Faramadani sebagai moderator. Selanjutnya ada Nafisa Putri Buhari sebagai pemateri pertama, Azhara Intan Pratiwi sebagai pemateri kedua, Steviana Larasati sebagai pemateri ketiga, dan Marsha Azalia Amifa sebagai pemateri keempat. Baiklah, kepada pemateri pertama, Nafisa, disilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital dikenal sebagai huruf besar atau huruf awal yang besar. Huruf kapital adalah varian huruf yang digunakan dalam alfabet untuk menandai huruf besar atau huruf yang mendahului kata. Huruf kapital memiliki ukuran yang lebih besar daripada huruf kecil dan umumnya digunakan di awal kata, untuk nama diri, judul, atau dalam situasi khusus seperti singkatan. Aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Seperti contoh, saya pergi ke pasar bersama ibu. Jadi karena ini bentuknya kalimat, S-nya harus kapital karena dia adalah awal kalimat. Nomor 2, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Sebagai contoh, Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin itu kan nama orang ya. Jadi menggunakan huruf kapital, dan ayam jantan dari timur itu kan julukan. Jadi A, J, dan T-nya harus kapital. Nomor 3 ada huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ayahku suka makan ikan gurame bakar. Ikan gurame itu kan nama jenis ya, jadi gurame bakar yang tidak boleh kapital. Nomor 4, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya, saya tidak setuju dengan teori evolusi Darwin. Darwin ini merupakan teori, jadi D-nya harus kapital ya. 5. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, yang seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contohnya, namanya adalah Fatimah binti Salim. B pada kata bintinya tidak kapital. 6. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Seperti pada contoh, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, T, Y, M, dan T-nya kapital. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Azhara, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi aturan penggunaan huruf kapital yang ketujuh. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Contohnya, ibu berkata, belajar yang giat nak. Huruf B pada kata belajar menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena belajar ini merupakan kalimat awal dalam ketikan langsung. Kemudian yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Kiai Haji Hashim As'ari. Jadi, pada huruf K dan H menggunakan huruf kapital karena Kiai Haji ini merupakan nama gelar keagamaan. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, silakan duduk Kiai. Nah, huruf K pada kata Kiai ini menggunakan huruf kapital ya teman-teman, karena Kiai ini merupakan kata sapaan. Yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Gubernur Provinsi Lampung. Huruf G pada kata gubernur menggunakan huruf kapital karena gubernur ini merupakan nama pangkat yang diikuti oleh nama tempat. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya, bahasa Lampung. L pada kata Lampung menggunakan huruf kapital. 12.
Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata keturunan. Contohnya, kejawa-jawaan. Jawa harusnya mungkin menggunakan huruf kapital. Namun, jika pada kata turunan, Jawa menggunakan huruf kecil saja. Yang ke-13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, bulan Muharram. 14. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Perang Dunia I. Perang Dunia I ini merupakan peristiwa sejarah. Jadi pada huruf P dan D menggunakan huruf kapital. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Steviana, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang aturan penggunaan huruf kapital. Yang ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Proklamasi kemerdekaan pada kalimat ini merupakan peristiwa sejarah yang bukan sebagai nama sehingga ditulis dalam huruf non-kapital. Selanjutnya, nomor 16, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, berlayar ke pulau. P di sini pada kata pulau tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 17, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Danau Ranau. Danau Ranau, D dan R-nya harus menggunakan huruf kapital. Nomor 18, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, Bika Ambon. Huruf A di sini tidak perlu menggunakan huruf kapital karena Ambon di sini tidak merujuk pada suatu daerah. Selanjutnya, 19, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contohnya, Batik Pekalongan. Pekalongan di sini merupakan nama daerah sehingga huruf P harus menggunakan huruf kapital. Berbeda dengan Bika Ambon tadi yang menyatakan sebuah nama jenis sehingga Ambonnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 21, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contohnya, SPD, Sarjana Pendidikan. Yang ke-22, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, temanku membeli novel tentang kamu. Tentang kamu merupakan judul dari novel tersebut, sehingga T dan K harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, 23, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain, termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, Laras bertanya, mau makan apa, Dik? D di sini harus menggunakan huruf kapital karena Dik merupakan kata sapaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir akan dilanjutkan oleh Marsha Azalia Amifa. Kepada Marsha, disilakan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi huruf miring dan aturan penggunaan huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan dalam penulisan nama buku, surat kabar, atau majalah. Huruf miring ini berfungsi untuk memberikan penekanan atau penegasan pada sebuah kata. Aturan penggunaan huruf miring ada 3. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, mahasiswa diwajibkan untuk membaca buku Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini merupakan judul buku, maka dari itu digunakan huruf miring untuk menegaskan kata judul bukunya. Aturan penggunaan huruf miring yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok dalam kalimat. Contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan mata keranjang. Mata keranjang di sini menggunakan huruf miring karena mengkhususkan kelompok kata dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, ada huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, ungkapan Tuturi Handayani merupakan semboyan pendidikan.
Tuturi Handayani ini merupakan ungkapan dalam bahasa daerah, maka dari itu Tuturi Handayani menggunakan huruf miring. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum sama yang dijelasin sama pemateri kita? Nah, jadi dapat kita simpulkan ya kalau tata ejaan huruf kapital dan huruf miring itu punya peran penting dalam konsistensi dan kejelasan penulisan dalam bahasa Indonesia. Pedoman EYD yang telah ditetapkan membantu memastikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring yang sesuai loh dan konsisten dalam berbagai konteks. Dengan memahami dan menerapkan dengan tepat tata ejaan penggunaan huruf kapital dan huruf miring ini bisa kita aplikasikan dengan lebih baik dan lebih benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan jangan sampai salah lagi ya. Bye!